dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah, di Sayyidil Ayyam, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir, kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah yang insyaallah 2-3 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Rajab, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita sampai dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita semua istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib, marilah senantiasa kita meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi takwa yang banyak dijelaskan oleh para ulama, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahyahu. Melaksanakan, mengamalkan perintah-perintah Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dan menjauhi dari berbagai macam larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan kepada kita semua bahwasanya setiap permasalahan yang kita hadapi pasti sesuai dengan yang kita mampu untuk menyelesaikannya. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya ujian. Tidak peduli siapa kita,
apa jabatan kita, dari mana kita berasal, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti tidak akan pernah yang namanya ujian ataupun masalah di dalam kehidupan. Namun yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah bagaimana cara kita mensikapi dari berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya ujian ataupun masalah bukan untuk ditakuti, apalagi dihindari. Setiap masalah hadir sebagai bagian dari proses pendewasaan diri dan sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di dalam kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka pasti akan ada selalu ujian yang menyertainya. Ibarat pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Begitu pula di dalam kehidupan, ketika kita berada pada titik pertumbuhan, kehidupan akan menguji keteguhan, kesabaran, dan seberapa kuat kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, dan permasalahan hidup. Mungkin terkadang kita bertanya, mengapa justru saat kita ingin berubah menjadi lebih baik, cobaan terkadang datang silih berganti, bertubi-tubi? Jawabannya adalah karena itulah syarat di antara kenaikan derajat iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ujian kita tidak akan pernah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berada di level yang lebih tinggi. Semua akan menjadi sebuah pengalaman berharga di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani hidup, pengalaman adalah guru terbaik. Setiap kesulitan yang pernah kita alami akan menjadi pelajaran dan modal untuk menjalani kehidupan di masa depan yang akan datang. Luka hari ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk esok hari. Terjatuh bukan berarti gagal, tetapi sedang mengumpulkan bekal untuk bangkit dengan cara yang lebih baik. Orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah justru akan rapuh ketika ujian, ketika badai, ketika permasalahan datang. Di balik setiap air mata selalu ada makna yang kelak dapat kita syukuri. Sakit yang kita rasakan hari ini bisa menjadi alasan kita tersenyum untuk esok kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, yang artinya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kita menjadi golongan kaum yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi masalah hidup, melarikan diri tentunya bukanlah sebagai solusi. Menghindari masalah hanya membuat kita berlari menuju masalah yang lebih besar. Sama seperti menunda waktu, masalah tidak akan hilang begitu saja, ia pasti akan menumpuk dan menunggu di saat yang tepat untuk diselesaikan. Hal yang harus dilakukan adalah dengan ujian permasalahan yang kita alami, menghadapinya dengan hati yang berani dan pikiran yang jernih. Karena setelah berhasil melewatinya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kekuatan kita jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan dari ujian permasalahan yang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, yang artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Permasalahan hidup ibarat seperti ombak lautan. Kita bayangkan ketika kita melihat sebuah pantai tanpa ombak, pastilah pemandangannya akan datar, tidak indah kita melihatnya, monoton, membosankan. Ombaklah yang membuat pantai terlihat indah dan mempesona.
begitu juga dengan kehidupan. Masalah yang membuat hidup menjadi berwarna, memberikan dinamika dan memunculkan rasa syukur ketika ketenangan hadir kembali. Tanpa ujian kita tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini bukan hanya tentang hujan dan badai, namun selalu ada pelangi yang menunggu setelah hujan usai. Allah tidak pernah memberi ujian melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Di setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan, meskipun kita sering tidak langsung terkadang menyadarinya. Fa innamal usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau di dalam tata gramatikal bahasa Arab, ketika ada dua harfu nakirah dan dua harfu ma'rifat, artinya satu kesulitan, maka kemudahannya itu berbagai macam. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu tergambar di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kemudahan itu hadir datang dalam bentuk yang lain. Kekuatan kita untuk bisa bertahan, kawan dekat yang menemani, atau kesempatan baru yang datang setelah pintu lama tertutup adalah sebuah karunia kemudahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, namun setiap masalah menyimpan hikmah dan peluang untuk tumbuh. Jadi marilah tetap bersabar dan terus melakukan ikhtiar dengan tidak mudah kita menyerah. Hampir 1 tahun kita menjalani proses kehidupan di tahun 2025 dan akan berakhir sebentar lagi. Tentunya berbagai macam ujian, permasalahan datang menghampiri kita, silih berganti, datang bergantian. Tentunya mudah-mudahan itu pun sebagai bagian refleksi kehidupan kita untuk menata bagaimana kehidupan kita 1 tahun ke depan di 2026 tentunya bisa menjadi lebih baik lagi, kita menjadi lebih kuat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita terus untuk melangkah. Jika hari ini terasa berat, percayalah bahwa kita sedang ditempa untuk menjadi kuat. Setiap badai pasti berlalu, dan setelah kegelapan pasti akan datang terang benderang. Demikian khutbah singkat yang khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat menjadi sebuah renungan refleksi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam 1 tahun, dan kita untuk menghadapi kehidupan di 1 tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله